Oke, kita mulai ya. Ada cerita menarik nih dari tahun 1920-an. Coba Anda bayangin, dulu itu perempuan merokok itu tabu banget. Iya, bener. Sangat nggak lazim lah ya. Nah, terus ada Edward Bernays. Dia ini pionir humas, dibayar sama industri tembakau. Idenya gila sih. Gimana tuh idenya? Dia nyewa sekelompok perempuan buat nyalain rokok bareng-bareng di parade Paskah di New York. Tapi dia nggak bilang itu rokok. Oh iya, terus dibilangnya apa? Dia bilang itu obor kebebasan, simbol emansipasi perempuan, gitu. Wah, cerdik sekali ya. Langsung main ke simbolisme. Banget. Dan hasilnya, penjualan rokok ke perempuan langsung naik drastis. Nah, ini nih kayak cikal bakal apa yang mau kita bahas sekarang. Menarik. Jadi ini bukan sekedar trik marketing biasa ya? Bukan. Sumber kita kali ini, bab 8 dari bukunya Mark Manson, Everything is Fact. Judul babnya aja udah provokatif. Ekonomi perasaan. The feelings economy. Oke. Kita bakal telusuri gimana ekonomi modern kita, apalagi pas ada marketing canggih sama internet, itu fokusnya geser. Geser gimana tuh maksudnya? Dari yang tadinya jualan solusi buat masalah nyata, jadi jualan pengalihan perhatian. Yang disasar tuh perasaan sama identitas kita. Oke. Jadi misi kita di pembahasan ini kita mau coba bongkar ya pergeseran ini. Gimana sih kok pemasaran bisa ngomong langsung ke nilai dan identitas kita? Kadang malah ngelewatin logika gitu aja. Iya benar. Dan yang lebih penting lagi nih, apa dampaknya ketika teknologi, ya terutama internet lah ya, itu malah memperkuat fokus ke perasaan ini, seringkali malah ngorbanin pertumbuhan pribadi kita. Kita lihat nanti gimana ini nyambungnya ke istilah kebebasan palsunya Manson. Nah, nyambung lagi ke Bernays tadi ya. Strateginya itu kan nggak jualan fitur rokoknya, tapi jual makna, kebebasan. Persis. Kayak langsung nembak ke apa yang Manson sebut otak perasa kita. Yang geraknya pakai emosi, pakai nilai, bukan kalkulasi otak pikir. Itu dia poin kuncinya. Dan ini nunjukin pergeseran ekonomi yang lebih gede lagi dari yang tadinya fokus ke inovasi. Inovasi buat benerin masalah gitu ya. Iya, yang tujuannya sebenarnya mengupgrade rasa sakit kita jadi masalah yang lebih oke lah ya. Nah, geser ke ekonomi pengalihan perhatian, diversion. Diversion tujuannya. Iya, biar kita nggak ngerasain sakit sama sekali, ngindarin rasa sakit. Ironisnya, di masyarakat yang udah makmur, jualan pengalihan perhatian ini malah lebih gampang. Oh gitu ya. Ingat nggak kutipan Peter Thiel? Kita dijanjikan mobil terbang, malah dapatnya Twitter. Nah, itu kayak nangkap semangat zaman ini gitu. Iya. Berarti kalau fokusnya geser ke pengalihan perhatian terus, pasti ada konsekuensi psikologisnya dong ya? Jelas ada, sumber kita nih bilang, kalau kita kebanyakan terpapar pengalihan perhatian, kita malah bisa jadi rapuh secara psikologis. Rapuh gimana tuh? Ya muncul rasa bosan yang kronis, cemas nggak jelas, padahal mungkin secara materi kita cukup. Dulu kan inovasi bikin kita kuat ngadepin masalah, ya kan? Iya, betul. Nah, tapi kalau terus-terusan dihujani pengalihan perhatian ini, kata Manson, ketangguhan kita malah terkikis. Gitu. Wah. Dan disinilah internet masuk mempercepat semua ini ya. Padahal harapannya kan dulu bawa pencerahan, koneksi. Persis. Janjinya kan wah banget ya, pengetahuan tanpa batas, nyambung ke seluruh dunia. Tapi prakteknya sering banget internet malah jadi alat buat nguatin bias kita yang udah ada. Buat cari pembenaran gitu ya? Iya, cari validasi emosional cepat, atau ya sekedar buat marah-marah. Dunia jadi kerasa lebih digerakin sama rasanya begini daripada faktanya begini. Apalagi kalau faktanya nggak enak didengar. Jadi internet ini kayak pelayan super efisien gitu ya? Ngasih apa aja yang diinginkan otak perasa kita. Nyaman, hiburan, validasi. Bener banget. Tapi sering ngabain apa yang sebenarnya dibutuhkan otak pikir kita buat tumbuh. Kayak kebenaran yang nggak nyaman atau sudut pandang lain. Analogi yang pas banget itu. Emang dirancang gitu kok seringnya. Model bisnisnya kan sering tergantung sama engagement yang didorong emosi. Akibatnya ya kita lihat sehari-hari lah ya. Iya kan? Mulai dari yang level rendah kayak nggak bisa lepas dari HP, ngecek terus. Atau nonton serial maraton nggak berhenti-berhenti. Binge watching ya. Betul. Sampai isu yang lebih gede kayak privasi kita makin terkikis, terus gimana platform bisa dipakai buat manipulasi opini publik, cukup dengan ngasih apa yang orang pengen denger secara emosional. Ini nih yang ngebawa kita ke ide kebebasan palsu tadi. Kita kayak dibanjiri pilihan konten, produk, gaya hidup,
Rasanya bebas banget milih. Tapi, jangan-jangan ini cuma ilusi. Nah, itu argumennya Manson. Kebebasan milihnya sih ada, tapi kalau pilihannya kebanyakan cuma variasi dari pengalihan perhatian yang dangkal dan bikin nagih, apa itu kebebasan yang beneran memberdayakan? Ya juga ya. Manson ngelihatnya ini kayak jebakan. Kita sibuk milih di antara distraksi-distraksi itu, tapi pertumbuhan diri kita yang asli malah jadi terabaikan. Fokusnya geser ke penampakan. Penampakan? Maksudnya? Ya kelihatan sukses, kelihatan hidupnya bermakna, tapi sebenarnya nggak ada komitmen atau pengorbanan nyata di baliknya. Kayak orang ngafalin langkah catur, tapi nggak ngerti strateginya sama sekali. Wah, dalam juga ya. Dan ternyata ini bukan barang baru ya. Katanya Manson sampai ngutip Plato segala soal ini. Betul, Plato itu udah ngingetin ribuan tahun lalu loh. Bahaya kalau demokrasi cuma fokus nurutin keinginan sesaat atau perasaan warganya aja, bukan fokus numbuhin kebajikan atau karakter. Terus, apa bahayanya? Ya kalau institusi udah nggak bisa lagi muasin keinginan warga yang makin banyak dan nggak ada habisnya, ini karena perasaan kan emang gitu. Si warganya malah nyalahin institusinya. Bukan ngontrol keinginannya sendiri. Bukan. Ujung-ujungnya bisa balik lagi ke sentimen kelompok, tribalisme, konflik yang dasarnya perasaan lagi. Jadi kalau dirangkum nih ya, kita ini hidup di era yang namanya ekonomi perasaan. Pemasaran dan teknologi sengaja atau enggak itu jago banget manjain otak perasa kita. Dengan kenyamanan, validasi, pengalihan perhatian. Betul. Risikonya ya kita bisa jadi ngerasa lebih rapuh, terus kejebak dalam lingkaran nyari kepuasan instan terus, bukannya bangun ketahanan sama makna jangka panjang. Coba deh kita semua renungkan sejenak ya. Anda mungkin bisa lihat kan jejak ekonomi perasaan ini di keseharian Anda? Pasti ada lah ya. Mungkin cara kita main media sosial, pas mutusin mau beli barang apa, atau bahkan milih berita mana yang mau dibaca. Seberapa sering sih kita otomatis nyari yang bikin nyaman, yang ngevalidasi kita, dibanding nyari yang mungkin nantang atau bikin kita mikir lebih dalam? Nah ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah dunia yang udah canggih banget, ngasih apa yang diinginkan otak perasaan kita, yaitu tadi, kenyamanan instan, pengalihan tanpa henti, gimana caranya kita bisa secara sadar milih? Milih untuk apa tuh? Milih buat nyari dan terlibat sama apa yang sebenarnya dibutuhkan otak pikir kita, buat pertumbuhan yang sejati. Gimana kita bisa bedain mana obor kebebasan yang asli, mana yang palsu, biar kita bisa nemuin makna hidup yang lebih otentik. Gitu kira-kira.